Oke, kembali lagi di video kali ini kita masih membahas mengenai dimensi 3, khususnya yaitu jarak titik ke garis bersama ALJ belajar dengan gong lilik. Nah, di sini saya berikan ada 2 soal utama, tapi totalnya sebenarnya ada 10 soal. Kita bahas satu persatu dulu dari soal yang pertama, yaitu diberikan suatu balok ABCD EFGH dengan ketentuan AB, BC, dan CG berturut-turut 5, 4, dan 3 cm. Oke, ini sudah saya berikan gambar suatu balok. Jadi kita berikan dia nama saja dulu baloknya ini. Oke, ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, karena keterangannya AB-nya 5, BC-nya 4, CG-nya 3. Nah, di sini yang diinginkan adalah jarak D ke titik G. D ke titik G berarti dari D yang ini ke G. Nah, oke, jadi kita hubungkan jarak titik ke titik, jadi tinggal hubungkan. Sekarang temukan segitiga pembantunya. Salah satunya adalah bisa ke DCG. Nah, ini dimana siku-siku di C. Nah, jadi karena DG yang dicari, yaitu jarak D ke G itulah DG, berarti DC kita harus tahu, dan itu ukurannya 5, kan sama dengan AB. Kemudian CG udah 3. Nah, berarti berlaku langsung rumus Pythagoras, di mana DG adalah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 25 tambah 9 akar 34. Ya, oke, 34 nggak bisa disederhanakan, jadi stop. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya. Oke, yang ini mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Yang diminta adalah jarak dari titik A ke C. Oke, saya berikan nama ulang lagi karena saya lupa memberikan nama balok ini. Oke, A ke C berarti yang ini kan, hubungkan A dengan C. Oke, anggap garisnya lurus nih ya. Nah, jadi segitiga pembantunya itu bisa dibawa ke A, D, C. Nah, A, D, C dimana siku-sikunya ada di D. Nah, yang ditanyakan kan AC, yang ini yang ditanyakan ya. Berarti AD harus tahu panjangnya. Nah, di sini keterangan soal AB-nya 5, BC-nya 4, CG-nya 3. Nah, jadi AD itu sama dengan BC, jaraknya adalah 4. Kemudian si DC sama dengan 5. Oke, sama seperti yang soal pertama, gunakan Pythagoras, di mana AC itu adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu akar 16 ditambah 25, dan ini adalah akar 41. Oke, jadi jarak A ke titik C itu adalah akar 41. Soal yang selanjutnya masih di balok ABCD EFGH. Dengan panjang AB 5, BC 4, CG 3. Diminta adalah jarak E ke D. ED berarti yang ini ya. Nah, segitiga pembantunya mungkin bisa EAD. Kalau kalian jeli melihat di A itu dia tegak lurus. Jadi ini yang dicari, AD panjangnya 4, AE 3. Jadi kalau cari ED sama Pythagoras juga, karena segitiganya siku-siku, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 16 ditambah 9 akar 25, itu adalah 5. Oke, kalau bisa dicari akar, silahkan langsung dicari akar. Soal yang keempat. Nah, sekarang itu jarak titik ke ruas garis. Oke, berikan nama lagi baloknya kita. Nah,
Di sini diminta adalah jarak dari B. Nah, jadi kita pertegas B-nya ke garis AG. Nah, AG yang ini. Nah, kalau jarak titik ke garis, tipsnya itu kalian ketemu segitiga pembantu. Biasanya kalau jarak titik ke garis itu dari ini, dari titik B ke ruas garis AG kan itu kan. Jadi hubungkan B, A, G gitu. Nanti baru analisis jenis segitiganya itu segitiga apa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana tahu jenis segitiganya? Nah, ini BG. BG berapa dia? Nah, BG itu kan bisa dicari dengan si Pitagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nanti hasilnya akar 25 yaitu 5. Jadi BG-nya 5. Nah, segitiga ini dia siku-siku di B. Nah, di sini dia siku-siku. Berarti si AG itu adalah akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kenapa bisa? Yaitu dari AB kuadrat tambah BG kuadrat kayak gitu. Jadi ini sama dengan akar 25 tambah 25, yaitu akar 50, dan 50 itu adalah 5 akar 2. Nah, jadi AG 5 akar 2. Oke. Ini ada dua cara ya, bisa dengan langsung Pitagoras, bisa dengan rumus segitiga khusus gitu. Kenapa bisa segitiga khusus? Karena ini kan segitiganya yang sama kaki gitu, dan dia tegak lurus. Kebetulan kaki-kakinya ditauin 5, ini 5. Nah, ya, ini B, A, G gitu. Dan AG-nya 5 akar 2. Yang diminta kan jarak B ke AG gitu kan. Jadi ke sini. Nah, oke. Ini kurang bagus ya garisnya. Jadi ini membagi 2 sama panjang gitu. Kenapa? Karena B itu diapit oleh sisi yang sama panjang. Nah, pasti dia akan membagi sisi di depannya sama panjang. Atau cara lain, ini bisa dengan pasangan yang tegak lurus. Misalkan jarak dari B ke AG itu BT gitu. Jadi BT itu kan tegak lurus dengan AG. Jadi cari kesamaannya. Nah, yang mana lagi tegak lurus segitiga itu? Yaitu AB tegak lurus dengan BG. Jadi bisa kita gunakan kesamaan ini. Oke, BT yang dicari diamin. AG itu 5 akar 2, AB 5, BG juga 5. Jadi si BT adalah 5 kali 5 per 5 akar 2. Nah, 5-nya kan bisa disederhanakan. Berarti tinggal rasionalkan. Berarti 5 per 2 akar 2. Itulah jarak dari B ke ruas garis AG. Oke. Yang kelima, diminta adalah jarak C ke titik tengah EF. Oke. Balik lagi berikan nama baloknya. D, E, F, G, H. Ya, dengan ukuran 5, 4, 3. Jarak C ke EF, ke titik tengah EF. Nanti titik tengah EF kan di sini kan. Misalkan ini titik P gitu ya. Nah, jadi kan diminta C ke P gitu loh. Di jarak C ke P yang ini. Nah, kira-kira segitiga pembantunya yang mana? Jadi segitiga pembantunya yang mana? Sebenarnya yang mana aja boleh gitu ya. Oke, salah satunya itu bisa dibawa ke mana dia kelihatan tegak lurus, ke G mungkin ya. Nah, ke G. Oke, ini. Nah, kalau kalian jadi dia di sini tegak lurus. Jadi PG dengan GC dia tegak lurus. Jadi bentuk segitiganya itu seperti ini. Kalau dikeluarkan. Nah, nih. Di sini G tegak lurus,
C, ini P gitu. Yang diminta adalah CP-nya ini. Nah, ini yang diminta kan jarak C ke titik tengah EF. Titik tengah EF-nya kan V. Nah, jadi CG dan PG harus tahu. CG kan udah tahu 3 kan karena keterangan dari soal. Kemudian PG, berapa panjang PG? PG itu harus dicari terlebih dahulu. Caranya tahu kayak gimana? Bisa aja gunakan segitiga PFG. Nah, jadi bisa gunakan segitiga PFG untuk mencari PG. Ya, jadi ini ada kayak dua segitiga pembantu gitu loh. Jadi PG berarti akar dari FG. FG itu panjangnya 4 ya. Sedangkan PF, ya PF itu karena setengah dari EF berarti 5 per 2. Jadi kalau di Pitagoraskan dia menjadi 4 kuadrat ditambah 5 per 2 yang dikuadratkan. Ini hasilnya 16 ditambah 25 per 4. Kalau ini disamakan penyebut, 16 kali 4 itu adalah 64 tambah 25 per 4. Atau ini menjadi akar dari berapa jadinya ini ya? 89 gitu per 4. Nah, 89 per 4 ini adalah setengah akar 89 gitu. Atau boleh didiemin aja akar 89 per 4. Atau nih PG akar 89 per 4. Karena ini kan bukan hasil akhir yang dimintakan. Belum hasil akhirnya lah PG. Karena hasil akhir yang diminta itu adalah si PC. Nah, BC berlaku lagi Pitagoras, yaitu PG kuadrat ditambah GC kuadrat. Nah, PG kuadrat berarti 89 per 4 yang diakarkan, ini dikuadratkan, ditambah GC kuadrat 3 kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi akar dari akar 89 per 4 dikuadratkan, 89 per 4 ditambah 9. Nah, ini menjadi akar dari 89 per 4 tambah samakan penyebut nih 36 per 4. Nah, per 4 itu kan setengah gitu kalau ditarik akar. Yang ini menjadi 5 125 gitu. 125 itu adalah 5 akar 5, berarti jadinya 5 per 2 akar 5. Oke, itulah jarak C ke titik tengah EF. Oke. Kita lanjutkan soal terakhir dari soal yang nomor 1, yaitu diminta jarak titik D ke ruas garis GF. Oke, kita berikan nama dulu. A, B, C, D. Kemudian E, F, G, H. Oke. Jarak D ke ruas GF. G, D ke ruas G, F. Oke, GF ini ya. Oke, GF yang ini. Nah, D kan ini dia. Nah, kemana dia tegak lurusnya ke garis GF? Kalau kalian jeli, dia langsung ke G. Kenapa langsung ke G? Ya, itu karena apa ya? DG itu tegak lurus sudah dengan DF. Berarti jarak D ke ruas garis GF itu adalah DG. Tadi kita kan udah nyari kan DG atau HC itu dengan Pitagoras yang ini tuh. Mana ini 5, naiknya itu 3. Yaitu akar dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat yang ini. 25 tambah 9 akar 34. Kayak gitu. Nah, itu jarak di balok. Oh, masih ada lagi satu, yaitu C ke ruas garis BH. Oke, namakan D, E, F, G, H.
yaitu C ke BH. C BH. Oke. Nah, jadi hubungkan mungkin C ke B, C ke H. Nah, di sini segitiganya tegak lurus di C. Nah, CH berapa? CH tadi akar 34 ya. Kemudian BH. BH itu kan diagonal ruang kan. Diagonal ruang dari suatu balok itu bisa dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi dijadiin satu. Dimana panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 3. Jadinya ini 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadinya 25 ditambah 16 ditambah 9. Jadinya akar 50. Yaitu 5 akar 2. Oke, BH 5 akar 2. BC 4. Yang diminta adalah jarak C ke BH. Oke. Kalau ini segitiganya dikeluarkan, itu gambarannya itu kayak gini. Nah, ini B, ini C yang tegak lurus, yang ini H dengan ukuran ini akar 34, ini 5 akar 2, dan ini 4. Yang dimintakan ini tegak lurus. Oke. Misalnya ini CT gitu misalnya ya. Jadi ini menggunakan perbandingan segitiga yang siku segitiga istimewa gitu. CT tegak lurus dengan BH. Itu akan sama dengan BC tegak lurus dengan CH. Jadi si CT kali BH, BH itu 5 akar 2, BC itu 4, dan CH itu akar 34. Oke, ini menjadi CT sama dengan 4 akar 34 per 5 akar 2. Nah, ini jadinya 4 per 5 akar 34 dibagi 2. Jadi akarnya itu dibagikan dengan akar. Itu 17. Oke, kayaknya balok sudah selesai. Nah, jadi sekarang lanjut ke limas. Oke. Nah, jadi untuk limas itu kita sambung di video selanjutnya biar nggak panjang. Oke. Itu dulu hari ini atau di video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.